Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami kerjakan, yaitu yang berjudul dengan Proper Budgeting, dengan nama yang pertama yaitu Alisa Turnida, NIM 3, Sil Kamala Ma'rifah, NIM 19, dan Rahmatunisa, NIM 25. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang pertama tentang pengertian proper budgeting. Secara sederhana, proper budgeting berarti anggaran yang memihak orang miskin, atau dapat diterjemahkan pula sebagai praktek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Menurut Antonio Prajastoharjo, secara konseptual, proper budget bisa didefinisikan sebagai tindakan politik yang bertujuan untuk mengalokasikan hak-hak dan sumber daya kepada individu, organisasi, dan wilayah yang terpinggirkan oleh pasar dan negara. Secara sederhana, proper budget didefinisikan sebagai anggaran yang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan kelompok miskin. Dalam kajian akademis, anggaran sendiri memiliki fungsi administrasi dan ekonomi. Secara administrasi, anggaran merupakan pedoman pengelolaan sumber daya bagi pemerintah, terutama perencanaan program dan pengelolaan keuangan untuk suatu periode tertentu. Anggaran juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dengan kata lain, anggaran merupakan alat utama publik untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah karena memberikan informasi mengenai tujuan, hasil dampak, dan kelompok sasaran dari program yang tersusun. Dengan kata lain, pro-budget merupakan tindakan yang efektif, terutama dalam upaya pemerataan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan termasuk di daerah-daerah. Namun demikian, proper tidak diartikan sebagai mengutamakan 19 alokasi anggaran pada belanja program pengentasan kemiskinan yang bersifat mubazir. Dalam artian, selain proper juga harus pro-growth. Dengan demikian, pengalokasian utama terhadap kelompok miskin tidak bersifat filantropi, tapi bersifat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga pengalokasian dana maksimal dan memiliki efek yang baik, serta bersifat jangka panjang. Selanjutnya yaitu prinsip dan aspek pokok proper budgeting. Secara umum, prinsip pokok proper budgeting adalah prinsip pengelolaan anggaran nasional dan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Konsekuensi semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan publik. Penerapan prinsip PPB harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E, yaitu yang pertama, efisien, efektif, ekonomi, dan equity atau berkeadilan, serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja, dalam arti bahwa setiap program, proyek, dan kegiatan harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur. Semua elemen ini seharusnya melandasi keseluruhan aspek pertahapan penganggaran, yakni mulai dari aspek penyusunan, penerimaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proper budget. Dalam persepsi Islam, Eko Prasetyo dalam pengantaran buku karyanya menjelaskan bahwa proses penghayatan keagamaan yang dulu memberikan prioritas pada isu-isu publik kini masih dikucilkan untuk mengurus hal privat. Agama tidak diperkenankan ikut campur dari persoalan ekonomi, politik, apalagi sosial, cukup sekedar kepercayaan individual. Eko Prasetyo menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa keberpihakan terhadap kaum miskin atau proper menjadi prioritas utama,
Yang pertama yaitu kemiskinan sangat berlawanan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemiskinan merupakan ekspresi kehidupan yang kalah serta tertindas. Dan yang kedua yaitu kemiskinan sangat bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan dimuliakan. Kemiskinan menjatuhkan martabat manusia sebagai sosok yang bebas dan merdeka. Dan yang terakhir yaitu mandat Al-Quran yang meletakkan prinsip utama keadilan sebagai kunci ketakwaan yang sejati dan sempurna. Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip strategi penanggulangan kemiskinan terkait dengan kebijakan politik yang dijadikan acuan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Yaitu yang pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat atau proper good. Dengan demikian tercipta keselarasan antara sektor real dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu dalam sejarah Islam terdapat 3 prinsip utama dalam mencapai proper budgeting. Itu yang pertama, disiplin fiskal yang ketat, kedua, tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir, penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Selanjutnya, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat atau proper infrastruktur. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas. Terhadap 3 bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat 3 instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan, yaitu aturan pemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan sedekah. Dengan demikian, Islam menggambarkan bahwa peran utama pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah memastikan terpenuhnya hak-hak dasar hukum dasar kaum mustadafin atau miskin melalui akses terhadap sarana publik dan politik guna mencapai standar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sekian materi yang pertama, selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang kedua. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua, nama Silka Malal Ma'rifah, akan melanjutkan materi mengenai urgensi proper budgeting. Di antara cukup banyak penyebab kemiskinan, salah satunya adalah keterbatasan dan ketiadaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya, kebijakan anggaran yang dirasakan tidak responsif terhadap upaya mengatasi keterbatasan atau ketiadaan akses dan kontrol oleh orang miskin akan berdampak pada langgengnya persoalan kemiskinan itu sendiri. Alasan yang melatar belakangi perlunya anggaran untuk berpihak pada orang miskin diantaranya, yang pertama melalui salah satu fungsinya yaitu distribusi. Anggaran merupakan entry point untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, anggaran dapat menjadi alat untuk implementasi program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan, baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, karakteristik proper budgeting. Anggaran yang berpihak kepada orang miskin dapat ditelusuri dengan mempelajari ciri-cirinya. Berikut merupakan ciri-ciri anggaran yang berpihak pada orang miskin dari sisi pendapatan dan dari sisi belanja. Ciri-ciri anggaran yang berpihak pada orang miskin. Dari sisi pendapatan, yang pertama, sebisa mungkin tidak memungut pajak dan retribusi terhadap transaksi pemenuhan pelayanan dasar publik. Misalnya, retribusi rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan lain-lain.
Dari sisi belanja, adanya alokasi anggaran untuk subsidi pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, misalnya seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pembebasan biaya pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, dari sisi pendapatan, yaitu tidak menjadikan pajak dan retribusi pembelian kebutuhan dasar orang miskin sebagai sumber pendapatan utama daerah. Dari sisi belanja, adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang berpihak kepada orang miskin, misalnya seperti puskesmas, pustu, air bersih, dan jalan desa. Yang ketiga, dari sisi pendapatannya sendiri adalah tidak membebani orang miskin dengan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi. Dari sisi belanja, adanya alokasi anggaran untuk melakukan pendataan kelompok miskin dan asesmen kebutuhan kelompok miskin. Adanya alokasi anggaran untuk memberikan ruang partisipasi dan aktualisasi diri kelompok miskin. Adanya alokasi anggaran untuk perencanaan dan penilaian terhadap program atau kegiatan yang melibatkan orang miskin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya Rohmat Nisa, NIM 25. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu prasyarat kebijakan proper budget. Anggaran adalah urusan yang boleh dimonopoli pemerintah, setidaknya sampai 55 tahun Indonesia merdeka. Diakui atau tidak, pemerintah telah mendudukan anggaran sebagai sebuah persoalan yang sangat eksklusif di wilayah monopoli mereka, tanpa ruang yang memadai bagi masyarakat. Anggaran yang memihak orang miskin dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat teknis operasional, dan hanya salah satu saja dari sekian banyak kebijakan lainnya yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif. Oleh karena itu, terciptanya budget yang bersifat pro-poor mensyaratkan adanya prakondisi seperti adanya kehendak politik yang kuat, iklim yang mendukung, tata pemerintah yang baik atau good governance, kebijakan umum yang memihak orang miskin atau pro-poor policy, kelembagaan yang memihak orang miskin, pro-poor institution, pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin, pro-poor growth. Semua unsur bersifat pro-poor itu tentunya akan tercipta dengan mudah jika rezim pemerintahnya sendiri berkarakter memihak orang miskin, pro-poor government. Kehendak politik. Hakikatnya, anggaran sebenarnya adalah upaya untuk menyelaraskan antara penerimaan yang terbatas dengan kebutuhan yang jumlahnya relatif tidak terbatas. Akibatnya, tidak bisa dielakkan adanya keharusan untuk menentukan skala prioritas. Iklim yang mendukung. Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah terutama maupun non-pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tata pemerintah yang baik, good governance. Tata kelola pemerintah merupakan suatu konsep lama yang berasal dari teori politik demokrasi awal yang membahas hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dan oleh karenanya, good governance antara lain dapat dimaknai sebagai pemerintah yang menyediakan pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintah yang jujur, transparan, sederhana, efisien, dan bertanggung jawab kepada publik. Pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin atau pro-poor growth. Tujuan akhir upaya penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warga negara dengan seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Salah satu strategi yang mendasar seharusnya ditempuh adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kaum miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Yang terakhir, identifikasi siapa kaum miskin dan kebutuhannya. Selain prasyarat kebijakan seperti diuraikan sebelumnya, penerapan proper budget mutlak memerlukan prasyarat teknis dalam bentuk ketersediaan data dasar atau database mengenai multidimensi kemiskinan secara benar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.